Kadang-kadang sama kemaksiatan dia bersahabat, tapi sama habaib yang nahi mungkar dia mencela gitu, nyinyir gitu. Tuh hati-hati oknum. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Ado bersama gue Babe Ado, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap akan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah masih seputaran sang imam besar kita, Habib Muhammad Rizik bin Indonesia. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Alhamdulillah baru-baru beliau bebas bersyarat ini kan beliau menerima kunjungan berbagai macam tokoh, ya berbagai tokoh. Dan alhamdulillah ketua Rabithah yang periode kali ini Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat, itu juga menemui beliau. Dan ini membuat omongan-omongan orang yang nggak enak tentang Habib Rizik itu beda tarikahnya sama Alawiyin yang lain, sama habaib yang lain, itu terbantahkan. Ya, ini berita dari Fakta Kini nih ya, pertemuan Habib Taufik ketua umum Rabithah dengan Habib Rizik, bukti habaib kokoh dalam satu barisan. Alhamdulillah. Kalian kalau nggak tahu Rabithah itu yayasan resmi para habaib, para alawiyin, keturunan Rasulullah SAW dari Sayyidina Hussein yang ada di Indonesia. Pencatatan di situ, ini salah satu yayasan organisasi yang udah lama banget ya, Rabithah ini. Dan ini sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi persatuannya para habaib. Jadi habaib yang kan habaib ini ada yang kayak Habib Taufik, beliau berdakwah dengan pendidikannya, dengan lembutnya ya. Dan yang kayak Habib Rizik ini yang dengan amar nahi mungkarnya. Dan alhamdulillah kalian lihat sendiri ini akhirnya bersatu gitu. Dan ini sebuah kabar gembira bagi kami. Kabar gembira banget ini. Alhamdulillah. Di bulan Agustus ini, di bulan dimana Republik Indonesia ini merdeka, alhamdulillah ada kabar gembira seperti ini. Ya, Habib Taufik ini juga Masya Allah, mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Beliau punya pondok pesantren, muridnya ribuan juga Habib Taufik ini. Alhamdulillah, dengan foto kita lihat tangannya bergandengan seperti itu membuat
dengan senyum yang lebar ini memberikan kita harapan gitu. Ya, di saat amar ma'ruf nahi mungkar ini bersatu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh habaib-habaib yang lain, ulama-ulama yang lain. Ya, ada yang bagian amar ma'ruf, ada yang bagian nahi mungkar. Nggak saling nyinyir, nggak saling merasa paling benar, nggak ngerasa paling dia yang punya guru. Ya, dan ini menjadi persatuan gitu. Persatuan, ayo yang amar ma'ruf alhamdulillah bagus, yang nahi mungkar alhamdulillah bagus. Gak usah saling nyinyir gitu, gak usah rebutan bendera. Nih kita baca ya, ini Selasa 2 Agustus dari Fakta Kini. Kalangan jahat yang tidak ingin para zuriyah Rasulullah SAW bersatu di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar selalu berusaha untuk membentur-benturkan para habaib. Asli itu dibentur-benturin. Rasulullah SAW lembut, tapi Rasulullah SAW juga tegas dan gagah berani. Rasulullah SAW adalah panglima perang yang tak segan mengangkat senjatanya untuk melawan musuh-musuh Islam. Ada habaib yang cara dakwahnya lembut, mewarisi kelembutan Rasulullah SAW, seperti misalnya Habib Munzir Al-Musawa, Allah yarhamuh. Ada pula habaib yang tegas dalam berdakwah, seperti Habib Rizik Syihab, itu juga mewarisi sifat dakwahnya Rasulullah SAW. Keduanya bukan berbeda, tetapi justru saling melengkapi. Kalau diibaratkan ini jadi seperti pembagian tugas. Iya, dan itu dari datu-datunya dulu juga sama. Dulu ada adik kakak anak Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, namanya Imam Muhammad Al-Baqir sama Imam Zaid. Imam Muhammad Al-Baqir sifatnya dengan penuh kelembutan, ngajar, dakwahnya lembut. Imam Zaid angkat pedang melawan penguasa zalim. Imam Zaid matinya dihukum sama pemerintah, disalib 4 tahun dalam keadaan terbuka aurat. Itu pun Imam Zaid itu dijaga sama Allah SWT, karomahnya, jenazahnya 4 tahun gak busuk. Dan setiap ada orang yang melihat jenazahnya yang di kayu salib itu Imam Zaid, orang yang melihat Imam Zaid dalam keadaan itu buta matanya 4 tahun. Imam Zaid angkat pedang untuk melawan nahi mungkar, Jadi Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam Zaid itu adik kakak berbeda cara, bukan untuk saling bermusuhan tapi saling melengkapi, dan itu dari dulu sudah ada. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain beda, ya, tapi dia nggak musuhan gitu, nggak saling nyinyir. Ini kalau ada turunannya yang saling nyinyir itu akibat hasutan orang-orang itu. Dia nggak pengen ngelihat zuriyah Rasulullah SAW bersatu. Karena kalau bersatu, kemungkaran ini habis deh. Karena memang pembagian tugas itu penting. Yang dakwah lembut menanam padi, sedangkan habaib yang dakwah tegas yang membabat tikusnya. Habib Rizik babat PKI liberal, musuh Islam, musuh negara, dan sebagainya. Habib Rizik Syihab telah selesai menjalani masa uzlah di tahanan dan setelah mengurus beberapa berkas langsung pulang menuju ke diamannya di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 20 Juli. Hari ini Selasa 2 Agustus 2022, Habib Rizik kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua Umum DPP Rabithah Alawiyah Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Allah betul hayatihima ya Rabb. Mudah-mudahan dua imam kita ini umur panjang sehat afiat. Pertemuan Habib Taufik dengan Habib Rizik berlangsung dengan sangat hangat dan penuh keakraban. Hal ini membuktikan para habaib kokoh dalam satu barisan. Amin ya Rabb, amin. Dalam pertemuan tersebut Habib Rizik didampingi oleh Sekretaris Umum DPP Front Persaudaraan Islam Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas, Habib Ali bin Abi Al-Attas, serta menantu beliau Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Alwi bin Smith, dan Habib Irfan Al-Idrus. Habib Taufik sejak lama memang bersahabat erat dengan Habib Rizik Syihab dan mendukung perjuangannya. Ya, gue pernah hadir di tahun berapa itu gue lupa, haul abahnya Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf di Pasuruan. Waktu itu Habib Rizik datang, kelihatan banget keakraban beliau-beliau nih. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Habib Taufik juga tak segan menyemprot siapapun pihak yang mencela Habib Rizik dan perjuangan beliau dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saat Habib Rizik di Makkah, Habib Taufik yang saat itu merupakan Mustasyar PWNU Jawa Timur silaturahim mendatangi kediaman Habib Rizik pada hari Jumat 24 Agustus 2018. Sikap Habib Taufik tidak berbeda dengan sikap Ketum Rabithah Alawiyah sebelumnya, Habib Zain bin Umar bin Smith, yang juga bersahabat erat dan mendukung perjuangan Habib Rizik. Karena itu umat Islam harus waspada
bila ada orang apalagi mengaku habaib namun malah mencela perjuangan Habib Rizik, apalagi berusaha memecah belah buat para habaib, memecah belah para habaib, karena bisa jadi orang tersebut adalah oknum yang memiliki agenda buruk dan bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau wadah nih yang ngaku-ngaku Habib ya dengan gaya Habib tapi saling mencela Habib yang lain, kadang-kadang sama kemaksiatan dia bersahabat tapi sama habaib yang nahi mungkar dia mencela gitu, nyinyir gitu. Tuh hati-hati oknum. Oknum ini nggak cuma sama instansi pemerintah, dari golongan habaib juga ada oknum. Dari golongan habaib ini juga ada oknum. Ada oknumnya Habib ini. Ada oknum-oknum Habib. Ya, jadi hati-hati gitu. Nih insya Allah Habib Rizik insya Allah umur panjang sehat afiat, Habib Taufik insya Allah umur panjang sehat afiat, dua habaib yang saling melengkapi. Yang satu nahi mungkar, yang satu amar ma'ruf. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal persatuan, contoh awal persatuan para habaib, dan insya Allah mau berjuang untuk Indonesia demi kemakmuran rakyat Indonesia, demi keadilan rakyat Indonesia. Oke guys, jadi jangan kebawa dah. Kita ini jangan kebawa-bawa, kadang-kadang kita jadi tim penilai Habib gitu. Iya, jangan itu oknum-oknum aja. Oh Habib ini yang bagus, Habib itu jelek. Jangan, bukan tim penilai Habib. Semuanya dengan caranya beda-beda. Tapi jangan nyinyir itu aja. Apalagi ada yang muda-muda nyinyir. Aduh. Ya, kita nggak mau ngikut yang begitu. Kita nggak mau ngikut yang begitu. Kita lihat dua imam kita ini, Habib Rizik dan Habib Taufik. Mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan untuk amar ma'ruf nahi mungkar demi Indonesia merdeka. Bulan Agustus ini, alhamdulillah, insya Allah Indonesia ayo bisa lepas dari segala macam bentuk penjajahan kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Gue Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.